saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada sesi ini saya akan mewawancarai mahasiswa kakak tingkat dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saat ini beliau sudah semester 4. Beliau ini termasuk dalam mahasiswa yang berprestasi pada lomba esai. Beliau juga pernah memenangkan lomba tingkat esai nasional nih teman-teman. Baik, sebelum itu saya sapa dulu. Halo Bang, sehat? Halo, alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri Abang dulu, kemudian Abang dari mana, jurusan apa, kemudian kesibukan Abang belakangan ini apa? Sebelumnya terima kasih kepada Husnul yang sudah memberikan kesempatan kepada Abang untuk diwawancarai. Kenalin, nama aku Muhammad Dan Kurniawan. Aku merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020. Dan sekarang aku udah semester 4. Untuk kesibukan tentunya di lingkup organisasi itu di himpunan mahasiswa, di UKM, dan juga mau persiapan untuk magang, sama sedikit lomba-lomba yang akan aku ikuti. Paling itu untuk kesibukan. Selebihnya paling yaitu untuk persiapan magang. Nah, Abang ini kan pernah menangkan lomba esai tingkat nasional ini. Udah berapa kali menang kan? Boleh cerita sedikit nih Bang, apa sih yang awalnya yang motivasi Abang ini untuk ikut setiap ada lomba esai itu selalu ikut gitu? Oke, jadi kalau untuk motivasi awal kenapa aku dari lomba itu yang pertama, karena waktu pertama aku masuk ke liga itu aku lihat banyak sekali mahasiswa yang berprestasi gitu. Nah, mahasiswa berprestasi ini ternyata berasal dari berbagai program studi gitu, dan aku kan dari prodi bahasa Indonesia, dan aku tuh kepengen juga kan, wah banyak yang berprestasi. Dan yang paling penting lagi, kita sebagai calon pendidik itu kan nggak serta-merta menjadi guru, apalagi kita sama-sama tahu kan kalau prospek guru itu bagaimana. Bukan berarti prospek guru itu jelek, itu enggak Ya. tapi kita kan sebagai mahasiswa butuh yang namanya persiapan yang lebih matang gitu. Nah, salah satu jalan juga kita untuk persiapan itu ya dengan banyak prestasi gitu. Nah, prestasi yang aku tekuni ini, alhamdulillah, itu di bidang kepenulisan. Ada cerpen, ada esai, ada artikel. Tapi yang alhamdulillah lebih menonjol sampai aku bisa dapat juara itu lomba esai tingkat nasional. Dan awalnya aku bisa masuk itu aku ikut di UKM, namanya UKM. Disitulah aku latihan, aku banyak dapat info lomba. Nah, disitu aku termotivasi untuk jadi komisaris. Wah, luar biasa. Kemudian Bang, spill dong lomba esai ini yang pernah dimenangin oleh Abang. Kalau dari awal semester 1, alhamdulillah ini disebutin semuanya secara. Ya, boleh. Kalau dari semester 1 itu aku alhamdulillah dapat juara 2 lomba esai di UKM Eksis, itu juara 2. Terus tuh di semester 2-nya itu di Universitas Riau itu aku dapat silver medal sama favorit poster itu di semester 2. Terus lagi di semester 3 itu dapat silver medal juga sama juara 2 lomba esai NAC namanya, dan itu masih di Unja. Kalau yang semester 2 tadi itu kan di Universitas Riau. Kalau yang di semester 3 ini masih di lingkup Unja, tapi tingkatnya nasional, silver medal sama juara 2 NAC. Terus yang semester 4 alhamdulillah barusan kemarin itu di Sonic Fire ya, di Hima Ekis di Unja juga, tapi alhamdulillah tingkat nasional. Selebihnya ya itu kalau untuk prestasi lomba. Terus kami tuh pengen tahu nih Bang, cara Abang tuh nyusun esai itu gimana sih? Terus Abang tuh mendapatkan datanya itu dari mana? Cara menyusun datanya untuk kemudian jadi esai yang bagus. Ya, tentu kalau untuk menyusun esai itu kita harus banyak ide-ide gitu. Jadi idenya ini kita sesuaikan lagi dengan panduan yang ada, yang ada disediakan oleh pihak lomba. Kalau misal esai ini kan jenisnya banyak nih. Ada esai untuk beasiswa, ada esai untuk tugas, ada esai untuk lomba. Nah, kita sesuaikan dengan tujuan kita itu yang mana. Kalau misalnya tujuan kita cuma terbatas esai tugas ataupun esai beasiswa, berarti itu sifatnya lebih mengkritik gitu.
Ada juga esai itu yang cuma mengkritik sesuatu, misalnya mengkritik pemerintah, mengkritik program, atau mungkin membranding diri kita gitu untuk beasiswa. Itu untuk esai yang beasiswa tadi. Tapi kalau untuk esai lomba ini kita sesuaikan dengan buku panduan. Jadi kita itu selain punya ide, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan panduan yang diberikan oleh panitia. Misalnya panitia memberikan panduan ekonomi kreatif misalnya. Iya. Nah, dari ekonomi kreatif itu apa ide kita gitu? Ide kita apa dalam ekonomi kreatif itu? Kalau ide kita udah ada, kita tuangkanlah ide kita itu dalam sebuah tulisan. Tulisannya itu nanti ada 3 struktur, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, gitu. Secara singkatnya. Oh iya Bang. Kemudian Bang, ada nggak sih yang Abang pernah kan ikut lomba esai ini, ada yang Abang menangin lomba esai ini yang paling berkesan gitu untuk Abang? Tentunya yang paling berkesan itu sewaktu aku di semester 1. Nah, semester 1 ini kan alhamdulillah aku itu kan masih baru tuh. Ya. Masih awal banget gitu kan. Masih awal itu aku sebenarnya takut banget. Ini aku awal-awal udah ikut lomba, udah apa, masih semester 1, kok aku seberani. Tapi ternyata dari keberanian itu ternyata aku dapat juara 2. Nah, itu aku kayak shock juga kan, kok bisa ya aku melawan yang lain gitu. Sementara pesertanya banyak gitu. Itu sih yang paling berkesan. Dan itu penyelenggaranya masih di Universitas Jambi, masih UKM-nya yang bikin. Tapi tetap berkesan karena kan masih semester 1 udah bisa dapat juara 2, itu udah sangat berkesan. Ya, rasanya itu bangga. Kemudian Bang, misalkan kami ini ya masih kurang paham terkait esai, tapi itu kami tuh takut untuk nulis esai ini. Gimana itu? Trik-trik dari Abang? Tentunya kita sebagai mahasiswa bahasa Indonesia ya Wisnu, kalau yang namanya nulis itu udah jadi kebiasaan yang nomor 1 lah bagi kita. Jadi kalau hanya sekedar nulis esai itu ya jangan malas lah gitu, ibaratnya mulailah belajar, karena esai ini selain menjadikan kita memiliki pemikiran yang kritis dan analitis, ini juga melatih kita nanti di pembelajaran kita, karena kita di prodi bahasa Indonesia itu sampai semester akhir pun kita dituntut untuk memiliki tulisan yang benar-benar luar biasa gitu, yang benar-benar sistematis. Nah, dengan kita menulis melalui esai ini, tulisan kita itu bisa jadi lebih sistematis lagi, lebih analitis lagi gitu. Nah, untuk tips dan triknya mungkin Husnul banyak-banyak memahami kaidah kebahasaan, sama kalau misalnya tadi tujuan esainya untuk lomba, ya sering-sering cari info lomba, sama ide-ide kreatifnya mungkin lebih dibanyakin lagi gitu, sering-sering Baca buku mungkin Bang? Baca buku mungkin ya. Intinya kalau sekedar untuk menulisnya banyakin memahami kaidah bahasa Indonesia yang baik. Iya. Karena esai ini juga sebagai panduan kita bagi mahasiswa bahasa Indonesia gitu. Kita tidak luput dari yang namanya kepenulisan. Betul Bang. Terakhir nih Bang, kata-kata motivasi Abang untuk kami semua mahasiswa di sini. Oke, terutama untuk angkatan 25 ya. Ya. Apalagi kita prodi bahasa Indonesia. Betul. Prospek ataupun tujuan kita memang tidak bisa kita bayangkan sekarang, tapi ada baiknya kita melakukan persiapan yang matang gitu. Nah, salah satu jalan ninja Husnul untuk persiapan itu adalah dengan aktif, banyakin pengalaman, ikut organisasi, ikut lomba semisal bisa, bukan semisal bisa, tapi harus bisa mencoba. Walaupun menang kalah itu nanti, yang penting kita dapat pengalaman, dapat sertifikat, dan ya untuk personal branding kita juga sedikit. Karena nanti kita itu kan tidak melulu lagi untuk jadi guru gitu. Bukan berarti kita itu nggak jadi guru, nggak. Cuman kan kita persiapan aja gitu. Persiapan kalau kita punya skill, punya branding, CV kita bagus, portofolio kita banyak, kan kita bisa kerja selain jadi guru kan. Tapi intinya itu prestasi ini penting untuk jalan ninja kita sebagai mahasiswa pendidikan. Wah, luar biasa. Makasih banyak nih untuk Bang Kanil atas motivasi dan informasi-informasi yang bermanfaat nih yang telah disampaikan oleh beliau. Baik, itu saja sesi wawancara dari saya.
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Daniel bersedia menjadi narasumber untuk video tugas saya. Baik, itu saja sesi wawancara kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,